Seorang jenderal TNI tentu berpeluang besar menjadi panglima perang atau operasi militer. Namun tak banyak jenderal TNI yang bisa menduduki jabatan panglima. Sebab hanya butuh satu panglima dalam sebuah perang atau operasi militer. Di antara sedikit orang itu, ada satu jenderal TNI yang pernah menduduki 8 jabatan panglima. Dialah Soeharto, mantan presiden yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni tahun 1921. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Di dunia internasional, Soeharto dijuluki sebagai The Smiling General, atau jenderal yang tersenyum. Ini tak lain karena raut muka Soeharto yang selalu tersenyum di setiap acara resmi kenegaraan. Apa saja jabatan panglima yang diduduki Soeharto? 1. Panglima Tentara Teritorium 4 Diponegoro, 1956. Dikutip dari teni.mil.id, Soeharto merupakan pimpinan Brigade X berpangkat Letnan Kolonel yang berperan melakukan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. 4 tahun kemudian, dia dipindah tugaskan ke markas divisi sebagai Komandan Resimen Infanteri 15. Pada tanggal 3 Juni tahun 1956, Soeharto diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, di tahun yang sama dia diangkat menjadi Pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro. Pangkat Soeharto dinaikkan menjadi Kolonel pada tanggal 1 Januari tahun 1957. 2. Panglima Korps Tentara Ikaduat, 1961. Hanya 2 tahun setelah menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro, Soeharto nyaris dibawa ke pengadilan militer lantaran kasus pungli. Namun dia urung diadili dan hanya dipecat dari posisinya. Soeharto dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat, di Bandung, Jawa Barat. Di sini, Soeharto mulai kembali bersinar. Setelah mengikuti kursus, dia berhasil mendapatkan 1 bintang di pundak. Tepat tanggal 1 Januari tahun 1960 pangkat Soeharto menjadi Brigadir Jenderal. Setahun kemudian, tanggal 1 Oktober tahun 1961, Soeharto dipercaya menjabat sebagai Panglima Korps Tentara Ikaduat Cadangan Umum AD Cikal Bakal Kostrad. 3. Panglima Kohanudat, 1961. Di tahun yang sama, Soeharto merangkap jabatan sebagai Panglima Komando Pertahanan AD Kohanudat. Di tahun itu juga, Soeharto dipercaya menjalankan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Paris Perancis dan Bonn, Jerman. 4. Panglima Komando Mandala, 1962. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora, yaitu gagalkan pembentukan negara Papua di Irian Barat, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, bersiap-siap untuk mengadakan mobilisasi umum. Menindaklanjuti Trikora, pada awal 1962 dibentuk Komando Mandala di wilayah timur Indonesia bermarkas besar di Ujung Pandang. Brigjen Soeharto ditunjuk sebagai Panglima sekaligus tugas tambahan sebagai Deputi IKSAD untuk wilayah timur. Pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal. 5. Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad, 1963. Setelah operasi Mandala selesai, cadangan utama AD diubah menjadi Komando Strategis berdasarkan Skep Kasat No, KPTS 178, 2/1963 Tegel tanggal 19 Februari, 1963. Soeharto diangkat sebagai panglimanya.
6. Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kokamtib, 1965. Pasca tragedi berdarah penculikan dan pembunuhan 7 pahlawan revolusi termasuk Jenderal Ahmad Yani, situasi politik kacau. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi pemulihan keamanan dan ketertiban seusai peristiwa G30 SPKI tersebut. Untuk melakukan operasi yang diminta, Maijen Soeharto membentuk Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib. Kopkamtib dikomando langsung oleh Soeharto selaku Panglima tertinggi, kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan No. 162 Koti 1965, tanggal 12 November tahun 1965. 7. Panglima Angkatan Darat 1965. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1965, Presiden Soekarno melantik Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Dia menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang ikut menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI. 8. Panglima Tertinggi, 1968. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden setelah menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Setahun kemudian, MPRS resmi melantik Soeharto sebagai presiden sesuai hasil sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Sebagai presiden, Soeharto menjadi panglima tertinggi. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu, dan jangan lupa ditutul like-nya, subrek-nya, di bawah video ini, bunyikan kloneng-klonengnya, dan wassalam.